Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Akbari, NIM 09105803190057. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai masalah pengawasan pelaksanaan Perda dalam mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Nah, seperti apa pengawasan dan dalam pelaksanaan Perda tersebut, kita akan membahas di dalam video-video berikutnya. Untuk yang pertama adalah tinjauan umum pelaksanaan Perda. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Perda merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah keberadaan Perda ini merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah, baik di lingkup provinsi maupun di lingkup kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, adapun yang termasuk ke dalam peraturan daerah terdiri atas yang pertama, peraturan daerah provinsi. Nah, peraturan daerah provinsi ini yang berlaku di lingkup wilayah provinsi dengan persetujuan gubernur. Yang kedua adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, yang dimana berlaku di kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ini secara umum, pemerintahan daerah atau peraturan daerah yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan antara DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota dengan kepala daerah. Nah, produk hukum daerah yang sering bertentangan dengan peraturan di atasnya. Nah, di dalam penyelenggaraan peraturan daerah tentunya ada beberapa hal yang sering bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah peraturan pusat. Hasil evaluasi Kemendagri banyak produk hukum daerah baik dalam bentuk perda atau peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan asas dan prinsip hukum. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan. Pentingnya lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ternyata didapatkan banyak peraturan daerah yang sangat bertentangan dengan asas dan prinsip hukum. Sehingga diharapkan tentunya dalam pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan di lingkup daerah, tentunya harus memperhatikan asas dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas yang dimaksud itu meliputi yang antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis tingkatan dan materi pembuatan. Produk hukum harus dilaksanakan, memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan. Kemendagri sering menemukan jenis dan materi produk aturan hukum yang diusulkan daerah tidak sinkron dengan asas hukum yang dimaksud. Sehingga pada tahap pelaksanaan, produk hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Nah, kelemahan lain pemerintah daerah dalam merancang atau membuat produk hukum daerah tidak simplifikasi atau terlalu rumit dan tidak sederhana. Nah, ini menjadi kelemahan tentunya dalam pemerintah daerah dalam merancang atau menetapkan suatu peraturan daerah dianggap terlalu rumit atau terlalu tidak efisien dan tidak sederhana. Hasil evaluasi juga ditemukan ada beberapa satuan perangkat daerah kerja atau SKPD membuat aturan masing-masing tanpa memperhatikan aspek rumpun atau bidang umum. Contohnya, jika daerah ingin membuat produk hukum bidang kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, cukup dirancang satu peraturan daerah saja. Begitu juga untuk peraturan daerah lain seperti pendidikan, pariwisata, serta kebudayaan.
Prinsipnya pembatalan aturan untuk menghilangkan hambatan dalam segala urusan layanan publik. Nah, maksud di sini tentunya ada beberapa hal yang tidak sesuai. Ini adalah penumpukan antara peraturan-peraturan daerah. Sekiranya harus dibuat satu saja peraturan daerah yang dapat melingkup berbagai SKPD yang ada. Nah, penanganan produk hukum yang bermasalah. Nah, selanjutnya setelah tadi kita ketahui tentang beberapa produk hukum yang bertentangan, tentunya ada penanganan untuk produk hukum yang bermasalah. Nah, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri menyebutkan hingga awal Mei 2016 sudah hampir 1.300-an perda bermasalah yang diselesaikan. Sementara target pemerintah hingga Juni 2016 lalu akan adanya 3.000-an perda yang ditertibkan. Mendagri menambahkan, pemerintah bukan hanya akan menyisir perda, namun juga peraturan Mendagri dan peraturan pemerintah yang menghambat investasi serta mempersulit perizinan di daerah. Mendagri meminta kepada para kepala daerah untuk membatalkan perda yang menghambat investasi dan perizinan, termasuk perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditemukan sekitar 3.143 perda yang dibatalkan karena dianggap bermasalah oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Banyaknya perda yang dibatalkan menunjukkan keseriusan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah agar sejalan dengan kepentingan sosial. Nah, setelah didapatkan banyaknya peraturan daerah yang melenceng, tentunya Mendagri meminta kepada para kepala daerah agar lebih selektif dalam memutuskan suatu peraturan daerah agar nantinya tidak dapat menghambat investasi dan perizinan yang sudah ada. Nah, banyaknya perda yang bermasalah menunjukkan kurang optimalnya pemerintah dalam melaksanakan fungsi evaluasi sebelum menjadi perda atau executive review. Pemerintah telah membatalkan perda bermasalah antara lain mengenai pajak daerah, retribusi, dan aturan yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis. KPPOD atau Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebanyak 507 perda masih bermasalah, terutama berkaitan dengan investasi. Nah, KPPOD ini tadi menemukan sebanyak 507 perda yang ditemukan masih bermasalah. Hal ini sangat berkaitan dengan hal investasi. Nah, setelah diketahui bagaimana tadi ini tentunya mungkin ada tumpang tindih. Nah, tumpang tindih kewenangan pembatalan perda ini harus direncanakan dan disesuaikan agar tidak menghambat lagi yang namanya peraturan daerah yang akan dibuat. Seorang Mendagri berwenang membatalkan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang membatalkan perda serta peraturan kepala daerah atau perkada, kabupaten atau kota. Hal ini sesuai dengan pasal 251 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mendagri dan gubernur sebagai bagian dan wakil dari pemerintah pusat punya dasar justifikasi atau alasan untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan hukum daerah. Nah, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pemda atau pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Nah, berdasarkan pasal ini tadi menyebutkan bahwasanya pemerintah pusat ini mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, termasuk adalah penertiban perda. Urusan pemerintahan oleh daerah, fungsi kontrol pemerintah pusat tersebut dapat dipahami sebagai implikasi dari desain konstitusional otonomi daerah yang dibangun dalam bingkai prinsip negara kesatuan. Bingkai ini yang kemudian memagari atau membatasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.